Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Selama lebih dari 10.000 tahun, Master Alkimia tertinggi di dunia manusia adalah reinkarnasi surgawi tingkat tinggi Jiupin dan Kaisar Kayu Spiritual tingkat menengah Jiupin. Lebih jauh ke bawah, itu harus menjadi Sangguan Ciu tingkat pertama dari kelas 9. Memikirkannya, Yan kembali, saya tidak tahu, bisakah cedera Tuan Sangguan dirawat? Sambil menghela nafas, Sangguan Qianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu 100 tahun yang lalu, selama cukup bahan obat berkualitas tinggi dikumpulkan untuk menghasilkan Jiupin Dahwoluo dan luka saya masih bisa diobati, tetapi sekarang. Melihat Sangguan Qianqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali sambil menghela nafas. Jiupin Dahwoluo pil harus menjadi obat herbal terbaik, dan juga membutuhkan Jiupin alchemis untuk memperbaikinya. Tapi sekarang, sebagian besar tanah ditempati oleh klan iblis, dan klan iblis tidak tahu bahan obatnya, dan itu tidak dikumpulkan sama sekali. Dan yang paling penting, kemana harus mencari sekarang, Jiupin alchemis? Melihat kekecewaan kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak perlu kecewa. Meskipun aku kehilangan semua keahlianku, aku tidak kehilangan pengetahuan, aku tidak bisa menunjukkannya untukmu. Tenang, Tuan Sangguan, jika suatu hari, saya menjadi ahli alkimia tingkat 9, saya akan membantu Anda mengumpulkan bahan obat dan memperbaiki alkimia hidup yang besar. Yan kembali dengan tegas. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, ketika kamu menjadi master alkimia tingkat 9, aku takut aku akan memiliki umur yang panjang, aku tidak bisa menunggu. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, bagaimana bisa? Kamu terlihat sangat kuat. Menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, pertempuran 100 tahun yang lalu, aku melukai akarnya, dan aku memiliki vitalitas. Paling-paling, masih ada 100 tahun kehidupan yang baik, dan bagaimana kamu bisa menjadi master alkimia 9 tingkat dalam 100 tahun? 100 tahun. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali dengan senyum masam. Ya, 100 tahun, kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, bagi master alkimia, 100 tahun hanyalah masalah ujung jari. Seorang master alkimia peringkat ke-9 benar-benar mustahil untuk berkultivasi tanpa ribuan tahun, yang tidak ada hubungannya dengan bakat. Inilah yang terjadi pada master alkimia. Pencapaian master alkimia peringkat ke-9 di milenium sudah merupakan bakat melawan semangat Kaisar Lingmu. Sambil menghela nafas, Yan kembali sebentar, dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, berkenaan dengan hidup dan mati, Sangguan Qianqiu jelas telah tertunduk dan berkata dengan damai, ya, waktu sangat berharga, mari kita cari tempat untuk mulai mengajarimu cara alkimia. Mengangguk, Yan kembali dan berbalik, mengambil Sangguan Qianqiu, dan bergegas ke rumah kayu tempat Xiong Qiang tinggal. Memasuki rumah kayu, Sangguan Qianqiu melihat sekeliling. Selain tahta sebelumnya Xiong Qiang, tidak ada kursi lain di rumah kayu besar. Dengan linglung, Yan kembali dan berkata, Tuan Sangguan, cepat dan duduklah. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata dengan takjub, jika saya duduk di sini, di mana Anda duduk? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, sekarang, kamu adalah tuanku, aku muridmu, dan tentu saja kamu duduk, aku berdiri di sini, oh salah, aku hanya mendengarkan di perutku. Melirik kembalinya Yan dengan kagum, Sangguan Qianqiu juga diterima, dan berjalan ke kursi kayu besar dan duduk. Duduk di kursi besar, yang dilebih-lebihkan, Sangguan Qianqiu berkata, cara alkimia, berbicara tentang sastra dan militer yin dan yang, untuk memahami hal-hal yang penting, rintangan pertama adalah mengidentifikasi bahan dan obat, untuk memahami sifat obatnya, dan untuk menentukan sastra dan militernya. Mendengar mata Sangguan Qianqiu, Yan kembali tak terkendali, dan berkata, Tuan Sangguan, tingkat pertama ini tampaknya tidak sulit. Begitu saya mendapatkan bahan obat, saya dapat melihat sifat obatnya dan memahami Wenwu Yin-yang. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tidak terkejut, tetapi mengangguk dengan nyaman, jadi, Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi seorang siswa pria tua. Mendengar Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan berkata dengan penuh semangat, apakah Anda bermaksud mengatakan, apakah saya juga seorang jenius alkemis? Ya, yang disebut jenius alkimia adalah belajar tanpa belajar. Dari sudut pandang, tidak ada keraguan bahwa sifat obat ada. Dari sudut pandang ini, tidak ada keraguan bahwa jika kamu memasukkannya ke Akademi Aoki 100 tahun yang lalu, kamu cukup untuk memasuki Kementerian Surga. Mengangguk dengan gembira, Yan kembali dan melanjutkan, lalu apa selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Sambil tersenyum dan menyaksikan Yan kembali, Sangguan Qianqiu berkata, langkah kedua adalah membaca formula dan menggabungkan kemanjuran eliksir, memahami peran bahan obat, dan memahami utusan kaisar.
Menteri dan utusannya. Apa itu? Mendengarkan kata-kata Sangguan Qianqiu, kembalinya Yan hanya terasa seperti kepalanya penuh kabut. Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Sangguan Qianqiu menjelaskan dengan sabar. Junchen Zuoshi adalah frasa, dan juga dapat dianggap sebagai istilah farmasi Denmark, yang merupakan prinsip dasar komposisi formula obat dan. Ungkapan ini awalnya berarti raja, birokrat, kurir, dan 4 jenis orang memainkan peran yang berbeda. Dalam alkimia, menunjukkan fungsi yang berbeda dari berbagai tumbuhan. Tidak cukup hanya mengetahui khasiat obat, tetapi juga perlu mengetahui efek dan fungsi yang berbeda dari bahan obat ini di obat mujarab. Hanya ketika yin dan yang dicocokkan, budaya dan harmoni bela diri harmonis, dan menteri berkoordinasi satu sama lain, obat elit dapat berhasil disempurnakan. Melihat Sangguan Qianqiu dengan senyum masam, Yan kembali, jika aku berkata, aku ingin belajar bagaimana membuat obat mujarab sesegera mungkin, berapa lama waktu yang dibutuhkan sesegera mungkin. Mengerutkan alisnya, Sangguan Qianqiu berkata dengan serius, metode alkimia adalah langkah paling penting demi langkah, dan itu tidak boleh terburu-buru. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi tidak stabil dan tidak sebanding dengan keuntungan. Melambaikan tangannya, Yan kembali dan berkata, tidak maksudku. Setelah merenung cukup lama, Yan Hui akhirnya mengertakkan giginya dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia berbisik, sejujurnya, sebenarnya. Saya bukan iblis. Dengan senyum pahit, Heng Yan kembali, dan Sangguan Qianqiu berkata, ya, kamu bukan iblis. Tanpa daya menatap Sangguan Qianqiu, Yan kembali tanpa menyembunyikan, dan menceritakan pengalamannya sendiri saat ini dan semua yang dia temui. Bagi Sangguan Qianqiu, Yan Gui tidak bisa dipercaya atau tidak percaya, tetapi pada saat ini, kehidupan dan kematiannya ada di tangan Yang Gui. Selain itu, dalam analisis akhir, Yan kembali sebenarnya tidak takut kebocoran identitas, bahkan jika semua orang tahu apa yang bisa dilakukan. Secara keseluruhan, Yang Wilai hanya memberitahu Sangguan Qianqiu bahwa dia adalah ras manusia, tetapi dia tidak memberitahu dia bahwa dia atas nama ras manusia. Dengan cara ini, bahkan jika Sangguan Qianqiu membantahnya, pada kenyataannya, tidak ada dampaknya. Dengan kemampuan magis kekosongan piton besar, tidak ada masalah dengan melarikan diri. Setelah Yan kembali dan berlari, Sangguan Qianqiu dan semua orang di sini mungkin akan jatuh ke mulut monster. Oleh karena itu, meskipun tidak mempercayai Sangguan Qianqiu, pada saat ini, Yan Guilai dan Sangguan Qianqiu memiliki kepentingan yang sama. Dalam hal apapun, Sangguan Qianqiu tidak akan mengkhianatinya. Mendengarkan kembalinya Yan singkat, dia mengatakan hal itu lagi, Sangguan Qianqiu hanya merasa sangat fantasi. Meng Yi terdengar seperti benar-benar tidak bisa dipercaya, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, semua logikanya halus. Setelah mengajukan selusin kalimat berturut-turut, Yan kembali dan menjawabnya dengan lugas. Meskipun banyak pertanyaan, Yan kembali tidak tahu jawabannya, tetapi karena ini, itu lebih kredibel. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, maksudmu tubuh manusia Anda akan menghadapi penilaian Akademi Aoki, dan kekuatan tubuh manusia Anda hanya tubuh klasik. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, meskipun aku merombak 5 organ dalam dan Linghai dan membuka Zongfu, energinya tidak dapat diserap oleh tubuh. Mengangguk dengan jelas, Sangguan Qianqiu berkata, memang, cara terbaik adalah membakar alkimia dan belajar dari Qi dan Qi dari Dan Cheng untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan. Jadi, aku juga tahu bahwa itu harus dilakukan langkah demi langkah, tetapi untuk diterima di Akademi Aoki, aku harus dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Yan Guilai tersenyum pahit. Setelah menghembuskan napas panjang, Sangguan Qianqiu mengerutkan kening, apakah tingkat alkimia manusia benar-benar turun begitu buruk? Dengan naluri Anda dapat melihat bakat obat. Itu harus dibebaskan dari pengujian dan Anda harus memasuki surga secara langsung. Dengan mengangkat bahu, Yan kembali, negara-negara bagian timur, yang jatuh terlalu cepat, khususnya kota Aomu, jatuh sepenuhnya dalam semalam, jadi. Alkimia manusia telah hancur. Setelah melihat kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, meski begitu, saya masih tidak bisa melihat Anda tersesat. Dalam hal apapun, Anda tidak dapat membuat alkimia sebelum Anda memahami kedutaan dan menteri, jika tidak, Anda tidak akan pernah mencapai keadaan tertinggi dalam hidup Anda. Melihat Sangguan Qianqiu dengan senyum pahit, Yan kembali dan berkata, jangan. Jangan, aku sudah melepaskan pembicaraan besar. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku masih punya wajah untuk melihat kedua gadis itu. Haha. Melihat wajah sedih Yan, Sangguan Qianqiu berkata, keluarga yang memang menghasilkan anak laki-laki alkimia. Sayang sekali jika Anda melewatkannya. Benar-benar, dengan matanya yang menyala, Yan kembali, jadi, kamu masih membuat pengecualian dan ajari aku. Sambil menjabat tangannya, Sangguan Qianqiu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengajarimu teknik alkimia, tetapi jika tujuanmu hanya untuk membersihkan alkimia, tidak perlu alkimia. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali tak terkendali dan berkata dengan wajah bingung, jika kamu tidak membuat alkimia, kamu akan berada di mana?
Sambil menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata alkimia hanya istilah umum. Bahkan, di bawah alkimia, ada banyak jenis seperti pil-pil, bubuk, salep cairan. Selama pidato, Sangguan berhenti dan menatap Yan Guilai, mengatakan, jika Anda hanya ingin pil itu, Anda tidak perlu memperbaiki pil, memperbaiki Bailingsan adalah solusi optimal. Bailingsan, mendengar nama itu, Yan kembali tiba-tiba merasa agak akrab, berpikir sedikit, dan segera. Yan kembali dan mengingatnya, bukankah perlu menjual bubuk ini di toko obat Dongfang Jiayan? Bailingsan bukanlah pil ampuh yang menyembuhkan semua jenis penyakit, yang disebut Bailing, berarti, ratusan orang, dan Pro, berarti fleksibilitas. Sederhananya, Bailing powder ini sebenarnya adalah obat yang biasa digunakan untuk berbagai trauma. Sebagai obat yang paling dasar, bahan obat yang digunakan oleh Bailingsan sangat umum, meskipun tidak ada di mana-mana, tetapi juga tidak mahal, dan bahkan orang miskin di daerah kumuh pun mampu membelinya. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, tidak, jika Anda benar-benar bisa mendapatkan banyak, bukankah itu berarti semua orang akan berjuang untuk memperbaiki Bailingsan itu? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Sangguan Qianqiu berkata, bukankah itu benar? Jika tidak ada terlalu banyak orang yang memurnikan dan hasilnya terlalu tinggi, bagaimana mungkin harga Bailingsan sangat rendah? Cukup rendah untuk terjangkau oleh orang miskin. Ini, di hadapan ucapan Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan tersenyum pahit. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu benar-benar masalahnya. Tidak peduli seberapa murah bahan obatnya, jika tidak cukup baik untuk penyulingan, siapa yang akan memurnikan begitu banyak Bailingsan dengan hampir tidak ada untungnya? Memikirkan hal itu, Yan kembali ke Sangguan Qianqiu dan memandanginya tanpa daya, saya telah memberitahu Anda bahwa tubuh manusia saya tidak memiliki uang dan tidak memiliki kekuatan, bahkan jika efek memurnikan Bailingsan baik, tetapi saya tidak punya uang. Dengan senyum santai, Sangguan Qianqiu berkata, tentu saja kamu tahu apa yang aku katakan, tapi, karena aku mengatakannya, tentu saja ada alasanku. Bailingsan biasa, tentu saja, tidak ada untungnya untuk ditemukan, tetapi jika Anda mengikuti metode khusus saya, Anda tidak hanya bisa mendapatkan jumlah besar tetapi juga mendapatkan banyak penghasilan. Oh, tolong katakan padaku, apa yang akan aku lakukan? Yan kembali dengan gembira. Melihat ekspresi yang Yan kembali untuk menantikan, pada saat ini, Sangguan Qianqiu benar-benar percaya bahwa dia memang memiliki tubuh manusia, jika tidak bagaimana dia bisa bahagia seperti ini. Setelah merenung sebentar, Sangguan Qianqiu berkata, dalam 100 tahun terakhir, atas perintah klan beruang yang kejam, saya telah mempelajari obat mujarab yang efektif untuk klan beruang, tetapi sayangnya, saya belum bisa mempelajarinya sampai hari ini. Setelah jeda, Sangguan Qianqiu melanjutkan, namun, jika tidak ada keuntungan sama sekali, maka itu jelas tidak realistis. Dalam 100 tahun terakhir, Sangguan Qianqiu telah menyempurnakan dan meningkatkan Bailingsan dengan berbagai aplikasi terluas. Atas dasar Bailingsan, bubuk hemostatik telah disempurnakan. Bubuk hemostasis ini disempurnakan atas dasar Bailing powder, yang dapat menghentikan perdarahan secara instan dan memungkinkan luka untuk sembuh dengan cepat, tetapi ketika datang ke dasar, pada kenyataannya, Zixue powder adalah Bailing powder. Sangat disayangkan bubuk hemostasis ini bukan obat mujarab, jadi, permintaan keluarga beruang yang kejam tidak pernah dipenuhi. Hentikan pendarahan. Mendengar nama ini, Yan kembali dan membuka matanya tanpa sadar. Jelas, ini dikembangkan oleh Sangguan Qianqiu, obat baru. Sangguan Qianqiu berkata, ya, saya ingin mengajari Anda ini adalah metode pemurnian, tepatnya, ini bukan alkimia, tetapi metode pemurnian Bailingsan. Mengangguk, Yan kembali untuk mengetahui bahwa bahkan Bailingsan adalah tentang militer, seni bela diri dan yin, dan utusan kaisar. Jika ia secara langsung belajar untuk memperbaiki Bailingsan, itu juga akan tidak stabil, yang jelas bukan caranya. Tetapi jika Anda mempersempit Bailingsan ke hemostasis San, itu akan berbeda. Bailingsan tidak mengharuskan Yan Zigui untuk memperbaikinya secara pribadi, dan dapat menghabiskan uang untuk membelinya. Yan Guilai hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki. Tidak perlu memperhatikan seni bela diri sipil dan yin dan yang, menteri dan utusan. Melihat kembalinya Yan yang bersemangat, Sangguan Qianqiu berkata, setiap 3 porsi Bailingsan dapat disempurnakan menjadi 1 porsi hemostatik Sans, dan harganya dapat dinaikkan dengan faktor 10 paling rendah. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali ke tubuh emas dan berkata, lebih banyak uang dan lebih sedikit uang, tidak begitu penting, kuncinya adalah, menyempurnakan bubuk hemostatik ini, apakah Anda mendapatkan lebih banyak daki? Mengangguk sambil tersenyum, Sangguan Qianqiu berkata, lebih banyak, tentu saja lebih. Bahkan, ketika bubuk hemostasis pemurnian berhasil, yang diperoleh sudah dekat dengan yang diperoleh dengan memperbaiki obat. Dengan tak berdaya memandang Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan berkata, kamu mengatakan ini seperti tidak mengatakan apa-apa, aku belum memurnikan pil, bagaimana aku bisa tahu, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dengan merapikan pil? Sambil menghela nafas, Sangguan Qianqiu berkata, memperbaiki bubuk hemostatik, dalu dan qi yang diperoleh 10 kali lipat dari Bailing powder, jadi kamu sepertinya tidak bisa memahaminya.
Matanya melebar tajam, dan Yan kembali dan tertawa, mengapa saya tidak mengerti. Saya hanya perlu tahu bahwa memperbaiki Zixue-san, daluki yang saya peroleh 10 kali lipat dari anak-anak kaya dan berkuasa yang membakar uang untuk membuat Bailing-san, sudah cukup. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qiankyu terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memang, jika Yan kembali untuk memilih Yafu dan Yani bersaudara, dia hanya perlu menjadi master alkimia lebih awal dari lawan lainnya. Sebagai lawan kembalinya Yan, satu-satunya metode yang tersedia untuk anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa adalah membakar banyak uang dan secara halus memperbaiki Bailing-san. Dengan cara ini, efisiensi pengembalian Yang Wei untuk mendapatkan Danqi adalah 10 kali lipat dari mereka, yang cukup untuk pengembalian Yang Wei. Ketika memikirkannya, Sangguan Qiankyu berkata, baiklah, sekarang, kamu dengarkan, maka aku akan mengajarimu metode yang halus ini, dan kamu mendengarkan dengan cermat. Tiba-tiba berguling dan duduk dari tempat tidur, Yan kembali berkeringat. Setelah mempelajari metode pemurnian Zixue-san dari Sangguan Qiankyu, Yang Wei kembali untuk membaca seluruh lagu Dantou di bawah penganiayaan Sangguan Qiankyu. Lebih dari 3.000 meter persegi obat merah paling dasar yang dipilih dalam lagu Dantou dibagi menjadi 9 kategori, pemulihan, peningkatan, batas melanggar, dan sebagainya. Itu dirangkum dan diringkas dalam bentuk melodi 7 kata. Ini disertai dengan catatan singkat di setiap sisi, yang nyaman bagi pemula untuk melafalkan. Lagu Dantou sangat penting bagi seorang alkemis. Setelah memahami sifat obat, perlu untuk menggabungkan lagu Dantou untuk memahami kolokasi Wenwu Yin Yang dan fungsi masing-masing serta kegunaan kaisar dan menteri. Meskipun tidak mungkin untuk memahami untuk saat ini, ketika Anda membaca, perlahan-lahan mencari tahu, Anda akan selalu mendapatkan sesuatu. 3.000 kotak ini adalah 3.000 kotak paling dasar, tetapi mereka juga 3.000 kotak paling penting. Tidak mungkin membuat obat mujarab tanpa menelan 3.000 kotak ini. Jangan meremehkan 3.000 kotak yang paling dasar, karena dunia berbeda, pemahaman 3.000 kotak ini juga berbeda. Bahkan reinkarnasi Kaisar Langit dan Kaisar Lingmu juga perlu membaca lagu Dantou ini setiap hari, yang merupakan lagu Dandao yang paling mendasar dan paling pintar. Kebijaksanaan kembalinya Yan mengejutkan Sangguan Qiankyu. Orang ini memiliki kebijaksanaan yang tidak pernah ia lupakan. 3.000 dan Fang, 108.000 kata. Hanya butuh 3 jam bagi kembalinya Yan untuk membacanya. Turun. Awalnya, Sangguan Qiankyu berencana membiarkannya melafalkan beberapa kali lagi untuk memperdalam kesannya, tetapi Yan tidak punya waktu untuk kembali. Suatu hari telah berlalu, ia harus segera bergegas kembali ke kota Jumu dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan penuh, jika tidak, setelah ia gagal lulus dari Akademi Aoki, itu akan terlalu memalukan. Sebelum pergi, kembalinya Yan memanggil Xiong Dak Xiong Er dan memerintahkan mereka untuk menjaga ras manusia dan melindungi mereka dari bahaya. Dalam menghadapi urutan kembalinya Yan, meskipun ia belum secara resmi setia pada kembalinya Yan, Xiong Da dan Xiong Er memiliki pemikiran seperti itu dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka sepakat dengan sangat gembira. Dalam hal ras manusia, Yan kembali sepenuhnya dipercayakan kepada Sangguan Qiankyu. Setelah mengadakan lebih dari 1.000 ras manusia, Yan kembali ke publik untuk mengumumkan bahwa Sangguan Qiankyu adalah tuannya. Seluruh ras manusia diketuai oleh Sangguan Qiankyu dan berusaha untuk mencapai otonomi ras manusia. Setelah bergegas menjelaskan semuanya, Yan kembali dan menatap gunung besar. Masih terlalu berbahaya untuk meninggalkan tubuh yang tertidur di desa pegunungan ini. Jika Xiong Da dan Xiong Er, atau orang lain memiliki niat buruk, ia dapat benar-benar hancur berantakan saat sedang tidur. Saya ingin kembali ke gunung, tetapi jujur saja, jalan ini tidak dekat, tapi, untuk keselamatan, bahkan jalan terpanjang, kita harus kembali. Ketika dia hendak pergi di jalan, Yan kembali mengerutkan keningnya dan memandang ke arah gunung yang tinggi. Di dalam gunung yang besar itu, tampaknya ada gelombang yang samar-samar, yang tidak bisa dijelaskan, familiar, terus berkedip dengan. Mengerutkan alisnya, ini tidak bisa dijelaskan, akrab dengan fluktuasi yang tak tertandingi, dia benar-benar memiliki. Melihat ke dalam, lebih dari 1.000 manik-manik sembrono di perut ular sanca besar juga memancarkan fluktuasi seperti itu. Dalam beberapa saat, Yan kembali untuk memaksa bola sembrono dari perut, dan di antara mulutnya, dia menembak dalam-dalam ke dinding rumah kayu. Ketika manik-manik ruam hitam melesat ke dinding rumah kayu dan ke batang pohon super kuno, saat berikutnya. Dalam persepsi kembalinya Yan, gelombang lain yang sangat tidak dapat dijelaskan dan sangat dikenal muncul dalam persepsi. Mengingat bahwa ketika saya datang ke sini hari ini, ruang yang saya temui adalah besar, dan Yan kembali ke hatinya, memaksa kekuatan ruang di tubuhnya untuk melipat ruang. Ketika ruang runtuh, titik di gunung yang berfluktuasi bertepatan dengan posisi saat kembalinya Yan di ruang anti, yang bertepatan dengan satu titik. Itu seperti selembar kertas putih dengan 2 titik hitam yang berjauhan secara umum. Selama kertas dilipat, kedua titik hitam itu bisa tumpang tindih pada titik yang sama. Melalui prinsip ini bahwa formasi besar di sekitar gunung tidak dapat masuk atau keluar. Semua benda yang menyentuh kabut putih yang aneh akan dikirim kembali secara instan dengan prinsip pelipatan ruang.
Namun, bagaimanapun juga arai besar terlalu besar, sehingga jarak yang dikirim kembali hanya beberapa kilometer. Kembalinya Yan berbeda, ia hanya perlu mengirim sendiri, dan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak, jadi, ruangnya terlipat, dan konsumsinya sangat sedikit. Merasa bahwa titik volatile di antariksa telah bertepatan dengan posisi saat ini, Yang Wei berbalik dan tersenyum pada Sangguan Qianqiu, aku pergi sekarang, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk sementara waktu. Menghadapi kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu mengangguk dan hendak berbicara, tapi cahaya putih melintas di depannya, dan celah ruang yang ganas muncul di depannya. Secara umum, retakan di ruang yang robek harus menjadi pemandangan di kekosongan. Tapi di celah tempat Yan kembali saat itu adalah gua stalaktit yang gelap, lembab, dan besar. Jelas, karena kebetulan dari dua titik, setelah penghalang ruang robek, langsung terhubung ke gua stalaktit di gunung. Tunggu sebentar. Melalui celah besar di luar angkasa, Sangguan Qianqiu memandangi gua stalaktit, air di udara, matanya bersinar, ini sepertinya kabut Reiki. Aura kabut. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, kembalinya Yan agak membingungkan, meskipun dia juga tahu bahwa air itu mengandung banyak energi, dia tidak tahu apa itu. Mengangguk dengan penuh semangat, Sangguan Qianqiu berkata, kabut aura ini hanya Vena roh kelas 9 dari Ordo Surgawi, jadi mungkin untuk mengembun, jadi bisa dikatakan harus ada Vena roh kelas 9 di gunung besar ini. Setelah melihat Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan berkata, apa yang ada di sana, Anda tahu, di sini dekat kota Greenwood, dan bahkan tidak ada kapal roh surgawi kelas 9, lalu mengapa kota Greenwood harus membangun sebuah kota di sini? Mengangguk satu demi satu, Sangguan Qianqiu berkata, memang, kota Aomu, kota air hantu, kota emas hitam, kota Jiuxiao, kota Nanming, di sekitar 5 kota besar ini, ada urat roh Jiu Pintian. Setelah jeda, Sangguan Qianqiu berkata, tapi itu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Vena roh terkait dengan keberuntungan sebuah kota dan lingkungan kultivasi, jadi, siapapun, termasuk kaisar, sama sekali tidak boleh menghubungi dengan santai. Setelah Vena roh terkontaminasi atau dihancurkan, itu akan dengan mudah menyebabkan Vena roh bermutasi atau bahkan mengering. Melihat dengan penuh semangat pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata dengan penuh semangat, gua Kars ini jelas di atas pembuluh darah surgawi. Jika Anda berlatih di sini, itu pasti akan menjadi 1000 mil sehari. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, begitulah rasanya. Meskipun gua ini sedikit lembab, konsentrasi aura di dalamnya 10 kali lipat dari luar. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu bahkan membuka matanya dan berkata dengan hati-hati, aku tidak tahu, bisakah aku membiarkan murid-muridku pergi ke sana untuk berlatih juga? Siswa Anda, melihat Sangguan Qianqiu dengan curiga, Yan kembali dan mengerutkan kening, apakah itu lebih dari 600 anak? Tampaknya ada terlalu banyak orang. Tidak, menggelengkan kepalanya dengan datar, Sangguan Qianqiu berkata, tidak lebih dari 600, tetapi lebih dari 1200. Matanya melebar dengan takjub, dan Yan kembali, lelucon apa? Lebih dari 1000. Apakah tidak semua orang pergi? Mengangguk sambil tersenyum, Sangguan Qianqiu berkata, sebenarnya totalnya ada lebih dari 1400 orang, 1200 diantaranya adalah pelajar, dan 200 sisanya adalah instruktur. 100 tahun yang lalu, ketika bencana besar terjadi, Kastil Aoki jatuh sepenuhnya dalam semalam. Sangguan Qianqiu lebih beruntung pada waktu itu dan bertemu dengan keluarga beruang yang dipimpin oleh Raja Beruang. Setelah perang, melihat kehancuran kota Aoki tak terbendung, Sangguan Qianqiu secara aktif diminta untuk bernegosiasi dengan Raja Beruang untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 1000 siswa. Selama negosiasi, Sangguan Qianqiu menawarkan chip tawar-menawar dan berjanji untuk mengembangkan obat mujarab yang dapat digunakan klan beruang. Ini menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, semua orang pada hari di mana Kastil Aoki yang dimusnahkan akan mati. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, tidak, aku menemukan. Dari lebih dari 1400 orang, ada 600 anak-anak, bukankah seharusnya mereka lebih dari 15 tahun? Dengan senyum pahit, Sangguan Qianqiu berkata, selama 100 tahun terakhir, sebagian besar dari yang asli lebih dari 1000 siswa telah meninggal karena berbagai alasan. Sisanya siswa bergabung satu sama lain dan melahirkan keturunan. Awalnya, ada lebih dari 1000 orang, dalam lebih dari 100 tahun, tidak mungkin hanya ada 600 anak, tetapi anak-anak yang tidak cukup berbakat telah dimakan oleh Raja Gunung Asli, Xiong Qiang. Oleh karena itu, sekarang, dari lebih dari 1400 orang, kecuali untuk 200 tutor, lebih dari 1000 orang, siswa dari generasi asli, pada dasarnya telah tiada. Lusinan siswa yang tersisa juga ditambahkan ke tim mentor, dan bukan lagi siswa. Mendengarkan kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan mengembalikan alisnya semakin erat, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku mendengar bahwa Xiong Qiang mengatakan bahwa dia hanya makan 3 atau 400 anak. 3 atau 400. Tertegun dan melihat kembali pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, bagaimana kamu bisa makan begitu sedikit? Kamu memanggil Xiong Da dan Xiong Er untuk bertanya, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah makan setidaknya 3 atau 400.
Mengangguk, Yan kembali tahu bahwa Sangguan Qianqiu tidak perlu berbohong dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa Xiongqiang, dalam 100 tahun terakhir, jumlah total orang yang makan, saya khawatir tidak mungkin lagi memperkirakan. Selama pidato, mata Sangguan Qianqiu berbinar dan berkata dengan bangga, namun, semakin sulit lingkungan, semakin banyak orang dilatih. Meskipun Xiongqiang brutal, keberadaannya telah menjadi katalis terbaik. Sesekali, semua peserta akan mengadakan penilaian, dan 10 besar dalam penilaian akan diambil oleh Xiongqiang dan ditelan hidup-hidup. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan nyawa, semua anak tidak memerlukan pengawasan manusia untuk mengetahui bahwa balok kepala cantilever dan stok duri kerucut telah bekerja keras, tidak pernah muncul di Akademi Aoki sebelumnya. Yan kembali dan mengangguk, memang, di bawah ancaman hidup, siapa yang tidak berani bekerja keras. Begitu di belakang, itu akan dimakan hidup-hidup oleh Xiongqiang. Melihat kembalinya Yan, mata Sangguan Qianqiu bersinar dan berkata orang tua dari anak-anak ini, serta kakek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, adalah semua orang yang paling berbakat di umat manusia, jadi, para siswa ini memiliki kelebihan unik bakat. Menuju ke surga, Sangguan Qianqiu berkata dengan berani, ras manusia tidak pernah takut-takut akan penderitaan. Semakin keras lingkungan, semakin banyak mereka melatih orang. Lebih dari 1000 siswa akan menjadi harapan terakhir umat manusia. Selama pembicaraan, Sangguan Qianqiu menoleh dan melihat kembalinya Yan, jadi, bagaimanapun, tolong berjanjilah, biarkan mereka berlatih di gua. Tunggu, kamu menunggu. Menghentikan Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan mengerutkan kening, 600 anak ini, masalahnya seharusnya tidak besar, tapi, bagaimana dengan 600 orang dewasa lainnya? Apa yang mereka lakukan? Dengan bangga meluruskan tulang punggungnya, Sangguan Qianqiu berkata, 600 siswa dewasa telah tersingkir dalam 100 tahun terakhir. Orang-orang paling elit adalah para jenius di antara para jenius. Tiba-tiba, Sangguan Qianqiu berkata, jangan meremehkan orang-orang ini, pada kenyataannya, di antara 600 anak-anak itu, yang akhirnya bisa mencapai tingkat ini, saya takut hanya akan ada 50 atau 60 orang, dan sisanya akan dihilangkan. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali tanpa sadar untuk sementara waktu, bingung dan berkata eliminasi. Bagaimana cara menghilangkan? Tampar. Slam menepuk dahinya, Sangguan Qianqiu tersenyum pahit, aku lupa bahwa Xiongqiang sudah mati, tidak ada eliminasi. Dalam senyumnya, Sangguan Qianqiu mengerutkan kening dan berkata, masih bagus untuk dihilangkan. Di bawah tekanan, apakah anak-anak itu dapat terus bekerja keras seperti biasa benar-benar diragukan. Dengan acuh tak acuh mengangkat bahunya, Yan kembali, lagi pula, asalkan umat manusia tidak mengatur diri sendiri, asalkan itu baik untuk umat manusia, Anda dapat menetapkan aturan sesuka hati. Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, meskipun tidak perlu memakan anak yang dihilangkan, di permukaan, gerakan ini harus tetap dilakukan. Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, ini sangat bagus. Aku memanggil beberapa prajurit beruang kekerasan untuk memakan seekor kambing di tempat, sehingga mata yang buta bisa menakuti mereka. Sambil tersenyum, Sangguan Qianqiu berkata, ya, meskipun aku tidak bisa menyembunyikan mataku, aku tidak perlu menyembunyikannya. Dalam obrolan, Yan Gui melihat waktu dan berkata dengan tak berdaya, tidak, saya harus kembali. Adapun budidaya gua kares, saya merasa bahwa saya akan menunggu sampai saya punya waktu. Lagi pula, oke, mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, di sisiku, buat semua persiapan terlebih dahulu, datang dengan piagam, dan kami akan membahasnya secara rinci ketika Anda datang lain kali. Dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan masuk ke celah angkasa dan kembali ke gua kares. Melihat celah ruang, perlahan-lahan menutup di depan, Sangguan Qianqiu secara bertahap menyatu pada senyum di wajahnya. Mengenai kembalinya Yan, meskipun ia masih meragukan surat itu lebih diragukan. Meskipun saya tidak tahu apakah masa depan adalah berkah atau kutukan, adalah hal yang baik bagi seluruh umat manusia untuk memiliki hubungan yang baik dengan Raja. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Sangguan Qianqiu akhirnya membuat keputusan yang paling penting. Pokoknya, bahkan jika dia menipu dirinya sendiri, dia hanya bisa memikirkan hal-hal di sisi baiknya. Di sisi lain, Yan kembali mengebor celah di ruang angkasa dan kembali ke gua. Melihat kembalinya Yan muncul, 3 gadis rubah dan 9 jinwu berkaki 3, tiba-tiba bersorak dan melompati. Dengan 3 gadis rubah dan 9 jinwu berkaki 3, Yan kembali dan berbalik di sebuah gua besar. Gua kares ini sangat besar, berdiameter ribuan meter, dan merupakan lingkaran tidak beraturan seperti persegi. Area yang begitu luas, menampung lebih dari 1000 orang, hanyalah masalah sepele. Rata-rata setiap orang dapat mengalokasikan ribuan meter persegi. Yang paling penting adalah bahwa di gua ini, stalaktit berbaris dengan stalaktit ini sebagai pilar, mudah untuk memisahkan beberapa area untuk orang-orang tersebut. Tentu saja, kembalinya yang tidak mungkin menjadi suatu kemewahan, ia benar-benar mengalokasikan ribuan meter persegi untuk setiap orang, jika tidak, ia tidak memiliki tempat untuk dirinya sendiri, bagaimana ini bisa dicapai?
Lingkungan yang nyaman dan kehidupan yang luar biasa tidak pernah bisa menumbuhkan bakat top, tetapi hanya menumbuhkan kesombongan, dan akhirnya sulit menjadi senjata besar. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan Sangguan Qiankyu dan kembalinya Yan. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa ada jutaan meter persegi ruang di gua, Yang Wei hanya ingin menggambar 10.000 meter persegi untuk membangun ruang pelatihan bagi siswa. Dengan cara ini, setiap siswa dapat ditugaskan ke ruang pelatihan kurang dari 10 meter persegi. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa bahkan ruang latihan ini, yang bahkan tidak mencapai 10 meter persegi, mengharuskan mereka untuk membayar tenaga kerja dengan imbalan waktu latihan. Setelah berbelok, Yang Wei akhirnya kembali ke sarang lama, memejamkan mata, dan tertidur lelap. Itu sama seperti sebelumnya, ketika aku baru saja tidur di sini, dan ada kota Jumu, ketika Yan kembali, dia akan bangun. Tapi kali ini tidak, karena saya baru saja membaca 3.000 resep Dafang dan mengalami dan menangani begitu banyak hal barusan, roh kembalinya Yan jatuh ke dalam kelelahan. Kali ini, dia benar-benar tidur. Dalam kelesuan, Yan kembali untuk bermimpi, dalam mimpi. Versi dewasa dirinya, memegang pedang, menari santai, satu gerakan, semua misterius. Melihat versi dewasa dirinya, sambil menari satu set gerakan pedang, sambil melantunkan taktik pedang dengan keras, Yan kembali tanpa sadar mabuk, begitu ilmu pedang, jadi kendo, itu benar-benar mengejutkan. Gaya pedang, gaya pedang, gaya pedang, bayonet, gaya pedang, 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 gaya pedang awan, gaya pedang kimia gaya. Meskipun hanya ada 13 pukulan ini bolak-balik, tetapi pedang yang berbeda digabungkan dalam urutan yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Gerakan pedang yang dihasilkan seperti bintang-bintang di langit, tanpa akhir. Melihat sosok dalam mimpi menari lebih cepat dan lebih cepat, mata kembalinya Yan semakin cerah di malam hari. Ini benar-benar gerakan pedang yang halus, cara pedang yang misterius. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, sosok itu menari lebih cepat, dan di bawah pengawasan Yang Wei. Setiap gerakan dan setiap gaya sangat jelas, yang membuatnya mengalahkan Kasing. 13 pukulan gerakan pedang, jangan pedulikan pengulangan, jangan pedulikan panjang gerakan pedang, dan jangan pedulikan urutannya, gerakan pedang yang dapat dikembangkan benar-benar tanpa batas. Di depan kembalinya Yan, ada ribuan pukulan dalam tarian gila dari sosok itu, dan tidak ada satu stroke yang diulang. Setelah melihatnya, kembalinya Yan menjadi jelas, yang sebenarnya bukan gerakan pedang sama sekali. Orang ini telah mencapai tingkat manusia dan pedang, dan tidak ada cara untuk menang. Akhirnya, di bawah tarian kekerasan, pedang sengit menusuk ke arah kembalinya Yan, tertangkap lengah, Yan kembali benar-benar tidak bisa bereaksi, ditusuk dahinya dengan pedang. Tiba-tiba terbangun dari tidurnya, di bawah pedang, Yan kembali dan mulai berkeringat dingin. Saya menyentuh dahi saya secara tidak sadar, tetapi tidak ada luka di sana. Jelas, itu benar-benar hanya mimpi. Dalam napasnya, Yan kembali untuk melihat sekeliling, dan ketika dia melihatnya, dia masih berada di kuil yang hancur, dan berbaring di tempat tidur kayu, Yafu dan Yani tidak terlihat. Padahal, penilaian butuh waktu lama, dan butuh sebulan penuh untuk menyelesaikan penilaian. Karena itu, untuk saat ini, mustahil bagi Yafu dan Yani untuk kembali. Menyeka keringat dari dahinya, Yan kembali dan duduk dari tempat tidur. Mengingat mimpi tadi, semuanya begitu nyata, sampai saat ini, Yang Wei benar-benar mengingat 13 pukulan dan seluruh rangkaian lagu. Berdiri, Yang Wei kembali ke api unggun, mengambil tongkat yang terbakar, dan menari dengan lembut. 13 Sword of Wind, ya. Himpunan ilmu pedang ini disebut Sword of 13 Winds, yang terkenal dengan roh cahayanya, dan ditandai oleh kecepatannya. Setelah pedang menari, ingatan tentang kembalinya Yan sangat jelas, tetapi tubuhnya sangat tersentak-sentak. Setiap gerakan sangat canggung. Jelas ingatan tubuh, kembalinya Yan tidak. Namun, kembalinya Yan tidak terburu-buru, sekarang dia memiliki ilmu pedang yang mendalam di benaknya, itu berarti dia telah menguasai ilmu pedang. Selama dia berlatih setiap hari, dia benar-benar dapat mengubah ilmu pedang ini menjadi sudah. Setelah menari selama lebih dari 1 jam, akhirnya, langit di luar kuil yang rusak secara bertahap menyala. Setelah membuang tongkat yang terbakar itu, Yan kembali dan menarik napas, sudah waktunya untuk pergi ke Tuan Chai. Ketika saya tiba di pintu toko obat, si jenius itu cerdas, tapi Dongfang Jiayan jelas seorang wanita pekerja keras. Pintu toko obat sudah terbuka. Melihat Yang Wei datang, Dongfang Jiayan menyambutnya dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan gembira, "Mengapa kamu datang ke sini sepagi ini, apakah ada sesuatu?" Mengangguk, Yan kembali dan berkata, "Aku benar-benar di sini ketika aku datang ke sini. Begitu saya datang untuk membantu Anda menyerap api iblis yang membakar langit, di sisi lain, saya juga ingin Anda membantu." Mengangguk kepalanya, Dongfang Jiayan menyambut hangat kembalinya Yan. Api iblis langit yang membakar ini adalah tentang hidupnya dan kebahagiaan antara dia dan Tuan Chai, jadi, tidak ada yang lebih penting dari ini. Pergi ke konter, Yan kembali dan dengan lembut meletakkan jarinya di lengan Dongfang Jiayan.
Di antara rotasi api yang menelan, jejak api iblis yang membakar langit ditarik keluar dan bergabung ke dalam pedang-pedang kuno bintang 7. Di pegangan, di api melahap berputar. Setelah menelan beberapa saat, api menelan perlahan berhenti berputar. Tanpa jari menarik jarinya, Yan kembali dan tersenyum pahit. Tidak, aku terlalu rendah sekarang, aku tidak bisa menelan terlalu banyak api iblis yang membakar langit. Mengangguk-angguk, Dongfang Jiayan berkata, ya, sedikit memompa, maka akan butuh tahun monyet untuk menarik semua api iblis yang membakar langit pergi. Dengan senyum pahit, Yan kembali, jadi, hal selanjutnya, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatanku. Hanya ketika kekuatanku lebih kuat akan efisiensi menarik api iblis meningkat. Setelah melihat kembalinya Yan, Dongfang Jiayan berkata, kemarin, saya berdiskusi dengan Lao Chai. Kami akan membayar untuk perbaikan Bai Ling San dengan cepat meningkatkan kekuatan kami. Mendengar kata-kata Dongfang Jiayan, Yan kembali tanpa sadar beberapa saat. Anda harus tahu, pembakaran uang semacam ini sangat mahal, dan itu sama sekali tidak mahal untuk rumah yang kaya dan mahal. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali, tidak, aku tidak ingin terlalu boros dan boros, lupakan saja. Mendengar kembalinya Yan, Dongfang Jiayan tersenyum lembut, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga menyelamatkan kebahagiaan keluarga kami. Apa yang kamu ruguhkan jika kamu kehilangan sejumlah uang? Meskipun ekspresi Dongfang Jiayan sangat tulus dan sikapnya sangat tulus, tetapi karena dia dapat memperbaiki Zixue-san, bagaimana Yan Hui bisa kembali ke tempat kedua dan memperbaiki Bai Ling San? Memikirkan hal itu, Yan kembali dan berkata, saya tidak akan memperbaiki Bai Ling San, tapi, jika saya bisa, saya harap Anda akan membeli lebih banyak Bai Ling San untuk saya. Selain itu, bantu saya menemukan tungku merah yang cocok dan tempat terpencil. Membeli Bai Ling San. Mendengar kembalinya Yan, Dongfang Jiayan tidak bisa menahan senyum pahit, mengapa Bai Ling San perlu membeli, gudang saya sudah penuh. Selama pembicaraan, Dongfang Jiayan berbalik dan membawa Yan kembali ke gudang di belakang toko obat. Membuka pintu gudang, Dongfang Jiayan menunjuk ke tumpukan-tumpukan putih dan berkata, semua paket ini adalah Bai Ling San, dan ada begitu banyak tempat untuk ditumpuk. Jika Anda ingin menggunakannya, bawa saja. Melihat pegunungan Bai Ling San, Yan kembali, matanya melebar tak terkendali, yang benar-benar datang tanpa usaha. Melihat kembalinya Yan yang bersemangat, Dongfang Jiayan menutup mulutnya dan tersenyum, mengapa kamu begitu bersemangat? Jika kamu benar-benar ingin, biarkan Lao Chai mengambilnya dari Akademi Aoki, berapa harganya? Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata, lupakan ada ini, mungkin cukup bagiku, kan? Bisakah kamu menemukan tempat Danlu dan alkimia? Mengangguk, Dongfang dipimpin oleh Jiayan, keduanya memasuki rumah di belakang toko obat di sepanjang jalan. Membuka pintu ruang rahasia, Dongfang Jiayan berkata ini adalah tempat alkimia Lao Chai yang biasa, dan tungku alkimia yang biasa digunakan juga ada di dalam. Anda dapat masuk dan melihat apakah itu cocok. Menuruni tangga dengan penuh semangat, Yan kembali ke ruang rahasia, melihat sekeliling. Di ruang rahasia ratusan meter persegi, sebuah tungku merah besar terletak di tengah-tengah ruang rahasia. Setelah menepuk tungku merah besar, Yan kembali dan berseru, ini ternyata tungku merah kerajaan. Tahun ini, itu benar-benar langka. Mengangguk kepalanya, Dongfang Jiayan berkata, ya, meskipun itu hanya seorang kaisar 3 butir, tetapi di era ini, itu pasti Bai super. Bagaimana, cukup untuk Anda? Dengan senyum pahit, dia memandang Dongfang Jiayan, dan Yan kembali, aku bukan ahli alkimia, sebenarnya. Aku bahkan bukan ahli kimia utama, dan tidak cukup untuk membicarakannya, kamu terlalu tidak efektif. Cekikikan. Melihat Yan kembali makan kempis, Dongfang Jiayan terkikik. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, oke, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, sekarang ayo segera dapatkan Bai Ling San, dan aku akan bekerja. Dengan bantuan Dongfang Jiayan, Yan kembali dengan cepat memasukkan selusin paket besar ke ruang belakang. Secara umum, eliksir dikemas dalam botol giok kecil. Bahkan Bai Ling San dibungkus kantong kertas dengan kepalan besar, tetapi beratnya tidak banyak. Namun, meskipun Bai Ling San adalah obat yang paling umum dan umum digunakan untuk masyarakat umum, hasilnya sangat besar. Untuk menumbuhkan sejumlah besar master alkimia, dalam 100 tahun terakhir, semua master alkimia dan utama di bawah tingkat junior telah menyempurnakan Bai Ling San untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Selama 100 tahun terakhir, ia telah mengumpulkan sejumlah besar Bai Ling powder, dan jumlah totalnya jelas merupakan angka astronomi. Meskipun harga jual Bai Ling San sangat murah, harga biayanya sangat tinggi, setiap kali satu paket Bai Ling San diproduksi, banyak uang akan hilang. Tapi, untuk melatih sejumlah besar alkemis sesegera mungkin, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, Anda hanya bisa menahan hidung. Saat ini, bubuk Bai Ling yang ditimbun tidak dapat dikonsumsi bahkan selama 100 tahun, tetapi bubuk Bai Ling baru masih sedang disempurnakan. Oleh karena itu, biaya Bai Ling San jelas lebih mahal daripada harga jual, tetapi itu tidak bisa dijual sama sekali, menumpuk seperti gunung, tetapi tidak bisa dibuang.
Setelah menolak 10 paket besar Bailing yang tersebar, Yan kembali untuk meletakkan batu terlarang, dan sepenuhnya menutup ruang alkimia. Kecuali Yan kembali mengambil inisiatif untuk membuka dari dalam, tidak ada yang bisa masuk. Buka bungkusan itu dan lihatlah, bungkusan besar itu penuh dengan kantong kertas seukuran kepalan tangan orang dewasa. Yan Guilai dengan lembut mendorong buka tutup tungku dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah mengkonfirmasi bahwa tungku dan bersih dan bebas dari puing-puing, dia mengangguk puas. Setelah membuka 3 kantong kertas berturut-turut, 3 Bailing tersebar ke tungku dan kemudian Yan kembali dari kolam di samping tungku dan mengukur air dari 3 guci tanpa akar. Yang disebut 5 akar air biasanya mengacu pada air hujan. Namun, air hujan tidak ada di mana-mana, juga tidak selalu tersedia saat Anda menginginkannya. Dan yang lebih penting, air hujan sebenarnya sangat kotor. Jika Anda benar-benar menggunakan air hujan untuk membuat alkimia, itu akan sangat mengurangi kualitas obatnya. Oleh karena itu, secara umum, alkemis menggunakan metode pembentukan untuk memadatkan air tak menentu dari udara tipis, bukan hujan sungguhan. Air dari 3 guci tanpa akar jatuh, dan 3 bungkus Bailing tiba-tiba meleleh menjadi cairan fluoresen putih yang bersinar, memancarkan aroma obat yang samar. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali ke tangan kanannya, dan seekor gagak emas mengepakkan sayapnya, bergegas ke dalam api dari tungku dan berteriak. Saat berikutnya, api keemasan menyala naik dari tungku api di bawah tungku merah. Melihat adegan ini, Yan kembali berteriak tak terkendali. Sayangnya, sudah terlambat bagi Yan untuk kembali. Penyelidikan melihat ke arah pelabuhan pengamatan tungku dan di dalam tungku dan semua air telah menguap secara instan. 3 bungkus Bailing San juga sepenuhnya terbakar menjadi abu hitam. Kesal dan menggaruk kepalanya, Yan kembali, apa yang kamu lakukan? Aku membiarkanmu menambah panas, tapi aku tidak membiarkanmu membakar barang-barang. Mendengar suara kembalinya Yan, gagak emas berkaki 3 yang halus keluar dari tungku api di bawah tungku alkimia, mengambang di udara, dan berteriak, aku tidak akan berlatih alkimia lagi, aku hanya akan menghancurkan dan menghancurkan, ya Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, keluarga Jinwoo berkaki 3 Anda, bukankah mereka burung dewa matahari yang legendaris? Mungkinkah dikatakan bahwa matahari hanya akan menghancurkan, bukan menciptakan? Mendengar kembalinya Yan, Jinwoo berkaki 3 ragu-ragu. Melihat Jinwoo berkaki 3 dengan ragu-ragu, Yan kembali, sebuah pepatah lama, segala sesuatu tumbuh di bawah sinar matahari, dan embun hujan menyehatkan He Miao. Jika Anda masih tidak bisa menghargai vitalitas tak terbatas dalam api matahari yang sebenarnya, jangan Anda ingin menjadi kaisar dalam hidup Anda. Aku belum pernah memikirkan ini sebelumnya. Sekali dalam pertempuran, aku hanya ingin meledak dengan sekuat tenaga dan benar-benar menghancurkan musuh. Aku tidak pernah berpikir tentang penciptaan dan vitalitas. Mengangguk-angguk, Yan kembali, aku tidak menyangka sebelumnya, tapi sekarang belum terlambat untuk membiarkan kita bekerja sama, bagaimana? Mengangguk dalam-dalam, Udo emas berkaki 3 berkata, tidak masalah, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan untuk mencapai Kaisar Zun. Tangan kanan Yan Guilai menepuk tungku dan membanting semua residu obat dari dinding bagian dalam tungku dan kemudian, di antara api hitam-hitam berkaki 3, semua residu obat dikosongkan. Kemudian, Yan Guilai sekali lagi menuangkan 3 bungkus Bailing San dan air tanpa akar dari 3 guci ke tungku merah. Pada saat yang sama, Jinwoo berkaki 3 mencoba mengendalikan nyala api, dan membakar tungku merah di atas dengan hati-hati. Dia lebih suka tidak memiliki daya tembak yang cukup, dan dia tidak boleh memanggang air dan membakar obat. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, setelah 1 jam, semua cairan dipanggang, dan dalam tungku merah besar, hanya lapisan bubuk kuning coklat yang tersisa, melekat pada bagian bawah. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, tidak, tungku ini telah gagal untuk disuling, dan suhunya belum mencapai Liu Baidu, dan pemurnian tidak dapat diselesaikan. Teknik pemurnian ini berfokus pada pengendalian api. Hanya ketika suhu dipertahankan di Liu Baidu, kotoran tidak berguna dalam Bailing Powder dapat larut untuk menghaluskan bubuk hemostasis, kata Sanzu Jinwoo dengan tenang. Dengan pandangan terkejut pada Jinwoo berkaki 3, Yan kembali dan tertawa, aku tidak menyangka kamu, orang ini, bersembunyi dan menguping di samping, kamu tidak otentik. Dengan bibir melengkung, Udao emas berkaki 3 berkata, bagaimana saya bisa menguping, jelas Anda baru saja mengatakannya sendiri tadi. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan Zigui juga tahu bahwa sebelum pemurnian baru saja dimulai, dia mengulangi metode pemurnian berkali-kali berturut-turut, karena takut dia mungkin telah melakukan kesalahan. Setelah melihat kembalinya Yan, Udao emas berkaki 3 berkata, jika Anda hanya ingin memastikan bahwa suhu 6 Baidu, saya pikir, sepertinya saya tidak membutuhkan Anda sama sekali, saya dapat melakukannya sendiri. Apakah kamu melakukannya sendiri? Melihat Jinwoo berkaki 3 dengan takjub, Yan kembali dengan ekspresi terkejut. Mengangguk kepalanya, Udao emas berkaki 3 berkata, kamu masih fokus, mari pahami lagu dan tahu itu, biarkan aku memperbaikinya untukmu.
Di antara pidato-pidato itu, di antara sayap hitam emas berkaki 3, api di dalam tungku menyala dengan liar, dan semua residu obat langsung tersapu. Pada saat yang sama, Yan kembali untuk membuka tungku dan menuangkan 3 bungkus Bailing Sun, dan Sanjue tanpa air akar, dan menutupi tutup tungku dan Hehe tersenyum, emas berkaki 3 Udo berkata oke, selanjutnya, lihat saja aku. Selama pidato, Jinwoo berkaki 3 terjun ke tungku api di bawah tungku dan nyala api keemasan naik lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, pemurnian 3 kali berturut-turut, semuanya berakhir dengan kegagalan, tapi, warna residu obat semakin terang, dan pada saat terakhir, warnanya sudah keabu-abuan. Bubuk Zixue harus bubuk kristal putih, kristal tunggal tidak berwarna dan transparan. Oleh karena itu, semakin terang warna Zixue-san, semakin tinggi kualitasnya. Jika itu benar-benar menjadi kristal transparan, itu adalah kualitas yang sempurna. Dengan kegembiraan, Jinwoo berkaki 3 datang dengan minat mendesak Yan untuk kembali menuangkan obat dan menambahkan air, dan segera memperbaikinya lagi. Akhirnya, ketika Yan kembali untuk mengangkat tutup tembaga tungku dan untuk ke-6 kalinya, kabut warna-warni melayang dari tungku dan melihat kabut berkabut dan berwarna-warni, Yan kembali dan matanya menyala tanpa diragukan lagi. Tidak ada keraguan bahwa ini harus menjadi ki dari Danlu. Jangan berani bersikap acuh tak acuh, jika Anda tidak segera menyerapnya, ia akan segera menghilang di udara dan menjadi rumah penuh dupa. Membuka mulutnya dengan keras, Yan kembali dan mengisap udara dalu dan dengan tiba-tiba, masa daki dan ki yang berwarna-warni langsung mengalir ke mulut Yan Mou. Dengan masuknya, dalam sekejap, Yan kembali hanya merasa antara hidung dan hidung, penuh dan siang, seluruh orang itu sedikit pingsan, seolah-olah minum secangkir alkohol manis. Dan ki memasuki tubuh, dan segera berubah menjadi udara bersih, mengalir di sepanjang meridian dan mengalir di dalam tubuh. Dengan peredaran dan ki, kelompok dan ki terus-menerus bergabung ke dalam otot, tulang, dan organ di sekitar meridian. Dengan serangkaian suara berderit, Yan Hui jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Dengan merasakan penguatan terus-menerus dari tubuhnya, Yang Hui akhirnya lega. Jika dia bahkan tidak bisa meningkatkan kekuatan dan keadaannya bahkan jika dia tidak mampu bernapas, maka dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Setelah mencerna dan menyerap ki dari Danlu, Yan kembali dan menghembuskannya dengan nyaman, melihat ke arah tungku dan. Lapisan bubuk berwarna melekat di bagian bawah tungku dan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tungku hemostasis powder ini jelas bukan dari kualitas tertinggi. Partikel halus berwarna putih dan tembus cahaya, dan mereka tidak sepenuhnya transparan, menunjukkan bahwa api masih sedikit lebih ringan. Melihat Jinwoo berkaki 3, Yan kembali dan berkata, Xiao Jin, kamu sedikit lebih hangat dan apinya masih sedikit lebih ringan. Mengangguk dengan gembira, Udao emas berkaki 3 berkata, ya, kamu terlihat bagus. Ngomong-ngomong, aku tidak dipanggil Xiao Jin, tolong panggil aku Master Jinwoo yang terhormat. Yan Huilai memandang bubuk hemostatik di tangannya dengan gembira dan mengangguk, oke Xiao Jin, aku tahu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Jinwoo berkaki 3 tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apa yang Yan kembali untuk memutuskan. Xiao Jin akan menjadi Xiao Jin, yang tidak terlalu buruk. Pada waktu berikutnya, Jinwoo berkaki 3 menjadi lebih dan lebih terampil, dan kontrol suhu menjadi lebih dan lebih tepat. Akhirnya, ketika tungku ke-10 berhenti berdarah dan keluar, Yan kembali dengan lancar dari tubuh surgawi ke tubuh surgawi. Tidak hanya ranah yang diperbaiki, tetapi yang membuat Yan kembali bersemangat adalah bahwa tungku ke-10 Zixue-san ini akhirnya mencapai kualitas yang sempurna. Terlihat secara keseluruhan, bubuk hemostatik adalah bubuk putih halus, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, partikel halus bubuk itu sangat jernih, seperti berlian mini. Setelah bergegas ke selokan beberapa tas Zixue-san yang telah disempurnakan sebelumnya, Yan kembali untuk mengambil kualitas terbaik dari hemostatik San, membuka batu terlarang, dan bergegas keluar dari ruangan dengan gembira. Dari awal memasuki ruang rahasia, hingga saat ini, butuh lebih dari 10 jam bagi Yang Hui untuk kembali, jadi, dari sekarang ke sekarang, 1 hari telah berlalu. Di sisi ini, Dongfang Jiayan baru saja bangun dan melihat Yan kembali dengan wajah bersemangat bergegas keluar dengan kantong kertas. Menyerahkan kantong kertas di tangannya ke Dongfang Jiayan, Yan kembali dan berkata, cepat bantu saya melihat bagaimana obat ini bekerja dan berapa banyak yang bisa saya jual. Dengan senyum pahit, melihat Yan kembali, Dongfang Jiayan benar-benar sulit untuk percaya pada obatnya yang halus. Dia tahu keadaan kembalinya Yan, tetapi itu hanya intisari esensi, dan bahkan cara alkimia yang kasar tidak dihitung. Bagaimana mungkin untuk menghasilkan ramuan berkualitas tinggi ketika burung layang-layang kembali? Saya khawatir bahkan Bailing Sun yang paling sederhana pun tidak dapat disempurnakan. Sebagai ganti orang lain, Dongfang Jiayan melambaikan tangannya sejak lama dan membiarkannya bermain. Tapi kembalinya Yan, bagaimanapun juga, adalah kembalinya Yan, dia masih menunggunya untuk menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia bisa melakukan ini padanya. Dengan kesabaran, Dongfang Jiayan mengambil alih kantong kertas.
Begitu kantong kertas mulai, mata Dongfang Jiayan menyala karena terkejut. Meskipun dia belum melihat obatnya, aroma dari kantong kertas itu mengejutkannya. Buka kantong kertas dengan hati-hati dan lihat lebih dekat. Bubuk putih yang halus dan bahkan lembut serta aroma obat yang lebih kuat segera membuat Dongfang Jiayan kagum. Warna dan aroma, ketiga elemen ini, tidak hanya berlaku untuk memasak tetapi juga untuk alkimia. Obat yang baik di atas kompor harus penuh dengan warna dan aroma. Dari penampilan saja, serbuk halus ini, serta dan siang yang jelas merupakan kualitas eksistensi yang sempurna titik pandang yang masih dimiliki Dongfang Jiayan. Namun, apa yang mengejutkan Dongfang Jiayan adalah bahwa obat mujarab kualitas yang sempurna, bahkan jika itu hanya bubuk, dapat disempurnakan oleh Yang Wei. Letakkan dengan lembut di depan hidung dan cium baunya, Dongfang Jiayan berkata, jangan bilang ini bukan Bailingsan, aku bisa mencium baunya. Rumus bubuk ini persis sama dengan Bailingsan, dan obatnya tidak buruk. Melihat Dongfang Jiayan dengan kagum, dia harus mengatakan, dia benar-benar memiliki bakat nyata, dan dia dapat menilai bahan obat dengan menggunakan bau. Bubuk hemostasis ini sebenarnya adalah Bailingsan, tepatnya, bubuk hemostatik ini disempurnakan Bailingsan. Hanya saja, penekanan eliksir adalah pada kerahasiaan. Begitu namanya ditetapkan sebagai penyulingan Bailingsan, bukankah itu berarti memberitahu semua orang, apakah ini cara memperbaiki Siksuesan? Melihat Dongfang Jiayan, Yan kembali, tidak peduli apa ini, Anda hanya mengatakan, bagaimana dengan obat ini, berapa banyak yang bisa Anda jual? Mengernyitkan alisnya, Dongfang Jiayan tidak berani dengan ceroboh, bergegas ke apotek sepanjang jalan, mengeluarkan pisau perak kecil, dan dengan lembut memotong mulut kecil di lengannya. Saat lukanya terpotong, darah merah terang mengalir keluar dari lukanya dengan segera. Melihat adegan ini, Dongfang Jiayan buru-buru mengambil bubuk hemostatik dan dengan lembut menuangkan bubuk putih ke lukanya. Di bawah tatapan Yan Zigui dan Dongfang Jiayan, bubuk putih melebur dalam darah dan dengan cepat terintegrasi ke dalam darah. Di mata Dongfang Jiayan yang mengagumi, saat bubuk putih menabur, luka itu berhenti berdarah seketika. Bubuk putih halus menyatu dengan darah, terkondensasi menjadi film seperti kulit, dan benar-benar menutup luka. Tidak hanya itu, melalui film transparan, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa otot dan tendon dalam luka disatukan di bawah aksi hemostasis. Meskipun akan membutuhkan waktu sebelum sembuh sepenuhnya, untuk saat ini, luka ini memiliki keropeng, dan selama tidak melakukan latihan yang terlalu kuat, ia tidak akan robek. Menyaksikan kembalinya Yan dengan ngeri, Dongfang Jiayan berkata, ini, obat apa ini? Mengapa obat ini begitu ajaib? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.